Nawawi rahimahullahu ta'ala as-sabi'u, hadis yang ketujuh. Anhu ay an Abi Hurairah, karena sebelumnya dari hadis Abi Hurairah. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man goda ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda aw raha. As-sabi', the seventh, anhu, from Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, man goda ilal masjid aw raha, he who goes to the mosque at dawn, the meaning fajr, or goda, or dusk, the meaning is in the night or before night, raha or dusk, for salah, any for salah, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan, Allah will prepare a hospitable abode for him in Jannah. Kullama goda aw raha, every time when he walks to it or comes back from it. Maka di dalam hadis ini maknanya adalah man goda ilal masjid aw raha. Maka kalimat goda dan roha itu ma'ruf di lughah Arabiyah. Goda maknanya pergi di pagi hari sebelum matahari masuk ke waktu duhur. Jadi jam 8, jam 7, jam 6, jam 9, seterusnya. Ini dinamakan goda. Dan bahasa Arabnya roha maknanya keluar dari rumah dalam keadaan setelah zawal, maknanya setelah duhur, bisa jadi asar, bisa jadi maghrib. Ini asal dari roha wa goda. Seperti hadis, ingat hadis apa? Hadis at-tuyur, hadis Umar yang dikeluarkan Abu Daud tentang tawakul. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama nurziqut thair tagdu khimason, tagdu dari goda, wa taruhu bitanan dari raha. Maka maknanya, jika kalian benar-benar melaksanakan tawakul seperti tawakalnya burung-burung, maka kami akan memberikan rizki dengan mudah kepada kalian. Yang mana burung-burung itu tagdu, fi'lun mudhari dari goda, tagdu, maka berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari, seperti nanti menjelang matahari terbit. Wa taruhu bitanan, fi'lun mudhari dari roha, taruhu, maka kembali kepada sarangnya di waktu roha. Taruhu bitanan, tembolok-temboloknya sudah penuh di waktu petang hari. Maka ini contoh dari permasalahan pemakaian roha dan pemakaian goda. Dan begitu pun di dalam hadis ini, man goda ilal masjid aw roha, barang siapa yang keluar seseorang dari rumahnya ke masjid di waktu dusk in English, di waktu fajar, di waktu awal dari siang, seperti kita sekarang keluar jam 4, jam setengah 5, jam 5 untuk sholat fajar, maka ini dinamakan man goda. Auraha, seperti kita keluar ke masjid untuk sholat asar, untuk sholat maghrib, untuk sholat isya, ini namanya roha. Taib. Jadi maknanya man goda ilal masjid aw roha, barang siapa yang dia sholat berjamaah di masjid
baik dalam keadaan sholat yang pagi seperti sholat fajar, dan juga sholat setelah zawali syams, duhur, asar, maghrib, isya. Maka ini semuanya dinamakan man goda ilal masjid au roha. Barang siapa yang dia itu pergi pagi ke masjid dan pergi keluar masjid, ataupun pergi dari rumahnya ke masjid dalam keadaan petang, a'addallahu lahu fil jannah, maka Allah akan menjanjikan kepadanya di surga itu nuzulan. A'addallahu lahu fil jannah nuzulan. Maka nuzulan di sini mansub, i'rabnya adalah maf'ulun bih, sehingga maknanya Allah mempersiapkan bagi dia di surga itu nuzulan. Apa nuzulan? Nuzulan adalah seperti disebutkan di lugatil arabiyah, al-qutu warizku wa ma yuhayyi lidhaif. Maka yang dinamakan dengan nuzulan adalah suatu hidangan dari makanan dan minuman, dan bisa jadi dengan dessert, manisan dan es krimnya, yang disediakan untuk tamu. Maka ini suatu kemuliaan. Dan antum tahu di dalam hadis Jabir dan yang lainnya, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang melaksanakan iman kepada Allah dan Rasulnya agar memuliakan tamu. Maka seseorang memuliakan tamu, terutama dia ahlul ilm, dari masyayikh yang datang lagi jauh dari Arab misalnya untuk memberikan ilmu di sini, maka kita muliakan dengan menyembelih kambing misalnya. Kemudian diberikan minuman-minuman yang khusus, dan diberikan juga mungkin dessert dari manisan, dari es krim dan yang lainnya. Maka ini dinamakan nuzulan. Nuzulan adalah makanan khusus untuk para tamu yang diberikan untuk memuliakan orang-orang yang VIP. Apa VIP? Very important people. Orang-orang yang sangat dikhususkan, seperti para tamu, the guest star, bintang tamu dan yang lainnya. Maka ini makna nuzulan. Sehingga makna dari hadis ini, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah di waktu pagi ataupun sholat berjamaah di waktu petang, maka Allah menjanjikan bagi dia untuk mendapatkan nuzulan di surga. Dan makna nuzulan di sini mendapatkan makanan khusus, mendapatkan jamuan khusus dari Allah di surga. Kullama goda auraha. Apakah undangannya hanya satu kali? Tidak. Setiap dia pergi, di pagi sholat fajar dan duhur, dan di petang sholat maghrib dan isya dan asar misalnya, maka setiap dia keluar, dia mendapatkan undangan dari Allah Jalla wa'ala. Kalau ditanya mana hidangannya? Tadi sholat fajar, kok nggak ada? Terus nanti siang, mana nggak ada hidangan? Bagaimana jawabnya? A'addallahu lahu. Ma makna a'adda? Allah menjanjikan bagi dia nanti di surga. Jadi jangan buru-buru. Wah, mana nggak ada hidangan. Tadi sholat fajar nggak ada makanan. Nanti sholat maghrib juga nggak ada undangan dari Allah. Maka Allah telah mengatakan a'addallahu lahu. Allah menjanjikan bagi dia di surga. So this hadith, barakallahu fikum, the beneficial from this hadith induces us to go to the mosque and perform salah in congregation. Maka faidah dari hadis ini, turukul khair. Nabi menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan, terutama salat berjamaah di masjid. Yang mana salat berjamaah di masjid di sini faidahnya
Setiap seseorang keluar roha au goda, maka Allah memberikan a'adallahu lahu al-jannah nuzulan, fil jannah nuzulan. Maka Allah akan memberikan di surga itu jamuan makanan selama dia melaksanakan sholat berjamaah keluar dari rumahnya. Maka ini dari keutamaan hadis yang kita baca ini, dan wajah pendalilan hadis ini kepada bab bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang berapa banyak dari jalan-jalan kebaikan. So the point from this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam explained there is good deeds, someone going to masjid to pray in the dusk and pray in the dawn, di pagi hari salat dan di siang hari dan petang hari salat. Maka di sini Nabi menjelaskan kathratu turukul khair. Nabi menjelaskan kathratu turukil khair, bahwa perbuatan kebaikan itu sangat banyak. Hanya sekedar melaksanakan kewajiban sholat berjamaah saja, maka Allah memberikan keutamaan, undangan, jamuan yang sangat mewah. Namun kapan? Kelak. Karena di hadis a'adallahu lahu fil jannah, Allah menjanjikan dia di surga. Sekarang kita masih di dunia, belum di hari akhirat. Jadi sabar sebentar. Hanya sebentar saja kita hidup di dunia. Maka ini poin pendalilan dari hadis bayan kathrati turukil khair. Maka kita masuk kepada hadis yang kedua. Ats-tsaminu, hadis yang ke-8. Anhu, masih dari Abi Hurairah. Ats-tsaminu, the 8th, anhu, from Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsani syatin, muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis yang ke-8 ini sama dari Abi Hurairah menyebutkan ya nisa al-muslimat, wahai para perempuan kaum muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, janganlah setiap dari kalian perempuan muslimat itu menghinakan dari pemberian tetangga kalian, meskipun tetangga kalian bersedekah dengan perkara-perkara yang kecil. Dan kalian pun jika ingin bersedekah jangan membuat jadi malu, jadi membatalkan sedekah karena tidak pantas, sedikit mau memberikan hadiah tapi adanya sedikit, malu nanti ditertawakan. Maka la tahkiranna, jangan kalian menganggap remeh, jangan kalian menganggap enteng dari permasalahan sedekah. Jika kalian memang terbatas, tidak mempunyai hadiah yang banyak, maka tidak apa-apa. Jangan membuat kebaikan menjadi terhalang gara-gara sedikit, nanti ditertawakan oleh tetangga, jadi nggak jadi sedekah. Jangan seperti itu. Dan juga maknanya la tahkirana jaratun li jaratiha, juga jangan kalian mentertawakan, menganggap remeh seorang tetangga yang berbuat kebaikan, meskipun memberikan sesuatu yang sedikit, namun nilai dari yang sedikit itu yang dihitung oleh Allah. Kemudian dimisalkan walau firsani syatin, maka firsani syah dimutlakkan di sini adalah bagian potongan dari daging kambing yang tidak begitu besar. Yang ma'ruf adalah seperti daging paha misalnya, seperti di ayam paha, dada, dan begitu pun di kambing paha dan bagian belikat atau ribs juga disenangi, meskipun dagingnya sedikit tapi lunak dan enak, bagian ribs ataupun bagian pinggang.
Maka ini yang biasa diberikan dan dimakan oleh tamu. Namun disebutkan di sini walau firsanisyah, meskipun kamu mempunyai potongan sedikit kecil seperti apa firsanisyah, misalnya bagian dari tangan yang bawah. Maka tangan yang bawah adalah kebanyakan tulang. Maka hanya marok dan tulang itu tidak apa-apa. Jangan menyebabkan sedekah itu terhalang dikarenakan perkara-perkara yang sedikit. Itu dari kita ingin memberikan. Dan juga jangan berpikir bahwa hadiah ini akan ditertawakan oleh tetangga kita. Tidak. Maka berikan. Apalagi tetangga kita para santri yang 24 jam lapar. Maka kasih apa saja. Kita makan berlebih, kasih apa yang kita lebih. Iya, lapar 24 jam. Alhamdulillah. Begitulah kita dulu waktu menuntut ilmu. Baru makan lapar. Karena menulis, karena menghafal, karena demikian dan demikian. Terus berpikir, terus murajaah, lapar lagi. Maka di dalam hadis ini, we translate to English, Ats-Tsaminu, the eighth, anhu, from Abi Hurairah, reported, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, the messenger of Allah said, ya nisa al-muslimat, O Muslim woman, nisa al-muslimat, O Muslim woman, la tahkirana jaratun li jaratiha, never belittle any gift you give your neighbor. Maka jangan sekali-kali kamu mentertawakan, never belittle any gift you give your neighbor. Walau firsani syatin, even if it is a hoof of a sheep, something small from the sheep. So please don't make belittle, never belittle. This something small, I don't like it, so you throw it. No, but this is not belittle. This is good hadiah from your neighbor. So this is the meaning from this hadith. So what is the point from this hadith? Nabi Muhammad SAW explained this hadith for the good deeds, for the way to good deeds. So here the way for the good deeds is when you make food, so you give your neighbor, so this tariqil khair. Maka ini adalah jalan yang baik untuk mendapatkan amal-amal yang baik. And the other hadith telah datang di dalam hadis yang lain yang semakna dengan ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza tabahta maraqah fa'aktsir ma'aha wa ta'ahadu jiranak. Apa maknanya? Idza tabahta maraqah, maraqah faqat. Ma maknal maraqah? Maraqah adalah jika kamu membuat gulai. The meaning gulai di sini airnya banyak. Maka fa'aktsir ma'aha, perbanyaklah airnya, hanya sekedar air. Dagingnya mungkin satu daging, namun airnya banyak. Maka lihat bedanya makanan Indonesia dengan makanan orang Arab ataupun orang bule. Ya, Ahmad, orang bule makanannya daging. Jadi daging itu 70%, 80%, lauknya sedikit, hanya roti satu cuil, tapi dagingnya banyak. Di Indonesia kebalik. Maka bumbunya enak, namun dagingnya potongan kecil 2 cm kali 3 cm.
Iya, kalian kalau beli sop atau soto atau dendeng dan yang lainnya, maka dagingnya kecil-kecil. Di sop ataupun di makanan-makanan yang ada kuahnya. Namun rasanya enak. Adapun di sana mereka yang namanya makan daging, maka benar-benar daging. Maka oleh sebab itu di saat datang menantu kita dari Amerika, maka dibawa ke rumah makan waktu di Jakarta misalnya. Apa yang kamu inginkan? Sop daging sapi tertulis. Di saat didatangkan, mana dagingnya? Hanya sop, air, dagingnya ukurannya 2 cm, 3 cm. Yang diinginkan oleh mereka adalah maknanya sop daging ataupun makanan daging. Ya daging memang daging. Seperti antum lihat dulu mungkin daging kemudian dipotong oleh mereka dengan pisau, kemudian dimakan. Seperti itu daging. Maka berbeda. Kembali kepada masalah, idza tabahta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahada jiranak. Maka di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah juga, jika kalian membuat marokon, makna marok adalah sup, bukan ada padanya daging ataupun ayam, hanya sekedar sup. Jika kamu membuat sup, maka perbanyak airnya dan bagikan kepada tetangga kamu air tersebut. Hanya sekedar air kaldu. Misalnya bisa jadi sop ayam ada 1 paha, dari sop itu digodok menjadi kaldu ayamnya itu, maka perbanyak. Maka poinnya di sini hanya sekedar air kaldu, hanya sekedar air yang ada bau daging, perbanyak airnya, bagikan kepada tetangga. Maka lihat, tidak ada hadis ini yang kita berikan baru ini, tidak ada istilahnya malu untuk memberikan kebaikan kepada tetangga ataupun menjadi batal dari bersedekah karena perkara yang kecil, tidak. Bahkan Nabi memerintahkan idza tabahta maraqah, jika kamu membuat sop, hanya sekedar sop, maka perbanyak airnya dan berikan kepada tetangga. Maka apalagi tadi hadis yang kita berikan, walau firsanisah, maka makna firsanisah potongan daging kecil dari syah ataupun domba. Maka di sini jelas maknanya dia itu adalah daging domba. Maka jangan malu. Nah, di dalam hadis ini jangan malu tetangga untuk menerima hadiah dari tetangganya ataupun tetangga memberikan kepada tetangganya dari perkara-perkara yang sedikit, itu jangan malu. Walau firsanasyah, dimisalkan oleh Nabi meskipun potongan kecil seperti bagian tangan dari binatang, bagian tangan depan. Tangan depan kan nggak ada daging kecuali bahu. Maka di sini tidak apa-apa, yang penting memberikan hadiah. Dan juga di dalam hadis tadi yang kami berikan di riwayat Muslim, jika kalian memasak sop, maka perbanyaklah marok airnya, tambah airnya, dibagikan kepada tetangga. Hanya air kaldu dibagikan kepada tetangga. Maka tidak ada dalam permasalahan kebaikan itu perasaan malu, dan justru ini akan menambah kecintaan di antara sesama kaum muslimin. Tambah hadis? Or enough? Tambah hadis lagi atau cukup? Sudah berapa menit kita? 33 menit. Hadis yang ke-9, masalahnya ini sudah lewat, yakni sudah sering kita jelaskan.
At-tasi'u anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman muttafaqun alaih. So this hadith barakallahu fikum menjelaskan juga bagaimana banyaknya jalan untuk melaksanakan peribadatan. At-tasi'u the ninth anhu an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, al-imanu bid'u wa sab'un aw bid'u wa situna syu'bah. Iman has over 70 branches, or which the 60. So the meaning is bid'u from 3 until 9. So the meaning bid'u sab'in like 73 until 79. Wa bid'u sittin, the meaning is 63, 64, 65, 67, 68, 69. This is the meaning bid'u. So bid'u sab'in 73 until 79, and bid'u sittin 63 until 69. So this is the meaning al-iman bid'u wa sab'un aw bid'u wa sittun syu'bah. The meaning syu'bah is branch. So the meaning here, iman have 70 or 60 branch. So turuqul khair kathirah. The way for good deed is too much. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. And the best of the iman when you say declaration la ilaha illallah. The meaning is la ma'budu bihaqqin illallah. The meaning is worship only for Allah. He is the one and only. Ini maknanya. None has the right to be worshipped just but Allah. Wal haya'u wa adnaha imatatul adha anit tariq, and the least of which is the removal of harmful object from the way or from the road. So this the least. Maka yang paling sedikit dari iman, paling rendah tingkatannya, menyingkirkan duri, menyingkirkan batu, menyingkirkan tulang atau apa saja besi yang bisa menyebabkan kecelakaan kepada orang yang melewati jalan tersebut. Maka ini jenis-jenis dari keimanan yang puncak mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan duri. Wal haya'u syu'batun minal iman. And modesty is a branch of iman. Al-haya, modesty, maknanya rasa malu. Maka rasa malu itu adalah dari keimanan. Maka ketahuilah ya ibadallah, al-haya muhim jiddan. Fa rajulun au imra'ah idza qillatil haya la tanfa. Walau kan ana salafi, walau kan ana kada wa kada, walakin ma indahu haya fatatakallam bidun haya. Wal haya syu'batun minal iman li anna al haya tamna minasyarr. La yaqdib rajul limadha li ana haya, la yaf'al asyarr hada rajul limadha li ana haya, ana astahi an af'ala kada wa kada. Fahada huwal haya as-sahih. Faidan al-haya, maka rasa malu
itu adalah perkara yang sangat baik dan sebagian dari iman. Karena rasa malu ini akan menyebabkan kamu berbuat baik. Jika yang diinginkan malu, yakni malu dari keimanan. Kenapa kamu tidak melaksanakan demikian dan demikian? Malu. Kenapa kamu tidak demikian dan demikian? Aku malu. Malu di sini mengikuti syariah, malu yang baik dan benar. Namun di antara manusia malu untuk berbuat kebaikan, temannya salah, kenapa tidak dinasehati? Malu. Di sini malu yang salah. Maksudnya malu yang tidak pada tempatnya. Ataupun dalam pelajaran soal jawab, ditanya seseorang tidak mau jawab kenapa malu, maka ini tempat yang salah dalam permasalahan malu. Seperti banyak di dalam athar, tidak ada perasaan malu dalam permasalahan ilmu. Maka berapa dari perempuan Nabi dulu, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang haid. Bahkan ada yang menanyakan bagaimana perempuan, apakah keluar madi atau mani jika dalam keadaan syahwat. Tidak ada yang merasa malu karena ini ilmu. Dan bagaimana istri Nabi menceritakan berhubungan dengan Nabi, seperti misalnya di puasa Ramadan, bahwa Nabi mengakhirkan dari mandi junub. Nah, di sini Ummu Salamah dan Aisyah menjelaskan bahwa dia berhubungan di malam Ramadan dengan Nabi, dan Nabi mengakhirkan mandi junub daripada sahurnya. Sahur dulu baru mandi junub. Ini kalau permasalahannya malu, tidak akan ada hadis-hadis seperti ini. Paham? Juga hadis Abi Hurairah di Umdatul Ahkam, ingat, idza ijtahada ahadukum ala syu'abiha al-arba' falyaktasil. Ingat, barang siapa seorang laki-laki yang mendatangi perempuan di 4 cabang, disebutkan 4 cabang, kemudian berijtihad tapi tidak keluar, maka tetap mandi. Lihat hadis-hadis seperti itu, membahas tentang hubungan laki-laki dan perempuan, disebutkan di dalam Islam, dikarenakan agama ini adalah agama yang berhubungan dengan kehidupan. Bagaimana beribadah dalam keadaan memberikan syahwat kepada istri, seperti hadis kemarin. Wahai Rasulullah, seseorang laki-laki mendatangi istrinya mendapatkan pahala. Iya, kata Nabi. Maka tidak ada perasaan malu di dalam permasalahan menuntut ilmu. Maka al-haya syu'batun minal iman. Maka al-haya, jika seseorang sudah dicabut rasa malu, idza kanat al-haya nufidat, Allahul musta'an. Fasna ma syi'ta. Idalam tastahi fasna ma syi'ta. Kata hadis Nabi, jika kalian sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah apa yang kalian perbuat. Mau kalian melaksanakan perbuatan buruk, perbuatan yang tidak pantas, kalian akan melaksanakannya. Kenapa? Rasa malu sudah tidak ada. Maka perasaan malu itu yang menyebabkan kita terhalang dari perbuatan keburukan. Sadari itu. Sedikit-sedikit, kenapa kamu tidak seperti yang lain demikian? Malu. Malu untuk berbuat ini dan berbuat itu. Itu malu yang baik. Namun seperti tadi, dalam menuntut ilmu, malu itu tidak pada tempatnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Maka poin pendalilan di sini di dalam hadis, and modesty is a branch of iman. So the point from this hadith to the chapter is the way for the good deed is too much. Like modesty. Modesty, malu, is from the good deed. Wa kadzalika imatatul ada ani tariq, hada daiman. Wa kadzalika al iman, la ilaha illallah, wa hada qad madha ma'ana. So the point from this hadith, al haya, the modesty, is from the iman, is the way to good deeds. So maybe these 3 hadis enough. Maka kita cukupkan dengan 3 hadis ini. Maka
Di setoran nanti barang siapa yang ingin menyetor 3 hadis falyatafaddal. Namun mau 1 hadis pun silahkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.